Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah RPL, kampus ITPLN. Kali ini kami akan menjelaskan tentang software arsitektur HYF Inbuton, di mana anggota kelompok saya ada saya sendiri Nurintan Pratiwi, ada Muhammad Iqbal Saleh, ada Muhammad Agung Nugroho, dan ada Nur Alfrida. Langsung saja ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Baik, terima kasih. Pengambilan keputusan model arsitektur. Menurut kelompok kami, untuk proyek HYF Inbuton, untuk pemilihan model arsitekturnya, kami memilih layered pattern. Alasan menggunakan layered pattern adalah 1. Kemudahan pengembangan. Pengembangan tidak membutuhkan pengetahuan penuh untuk proyek tersebut. Beda orang, beda keterampilan. Mereka dapat mengembangkan aplikasi dengan memisahkan keahlian berdasarkan lapisan. 2. Pemeliharaan. Lapisan konsep isolasi berarti bahwa perubahan dibuat dalam satu lapisan arsitekturnya tidak mempengaruhi komponen di lapisan lain. 3. Layered pattern juga dapat memecahkan beberapa bagian pada fungsi sehingga dapat membuat aplikasi berbasis web ini menjadi lebih mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada arsitektur pada layered website arsitektur. Gaya arsitektur layered arsitektur merupakan gaya arsitektur yang paling umum. Modul atau komponen dengan fungsi serupa diatur ke dalam lapisan horizontal. Oleh karena itu, setiap lapisan melakukan peran tertentu dalam aplikasi. Gaya arsitektur berlapis tidak menentukan berapa banyak lapisan dalam aplikasi. Arsitek, desainer, dan pengembang dapat memiliki lapisan sebanyak yang mereka inginkan saat mereka sedang mengembangkan aplikasi. Gaya arsitektur berlapis mengabstraksikan tampilan sistem secara keseluruhan sambil memberikan cukup detail untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing lapisan dan hubungan di antara mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ida. Flowchart dari layered application. Yang pertama, lapisan presentasi dibangun dengan HTML, CSS, JavaScript, dan kerangka kerjanya, memungkinkan komunikasi antara antarmuka dan browser untuk memfasilitasi interaksi pengguna. Yang kedua, lapisan persistensi bertanggung jawab atas persistensi data dan juga dikenal sebagai lapisan akses data. Ini terhubung erat ke lapisan bisnis dan memiliki server database yang mengambil data dari server yang sesuai. Yang ketiga, lapisan bisnis mendefinisikan logika dan aturan bisnis. Ini memproses permintaan browser, mengeksekusi logika bisnis yang terkait dengan permintaan, dan kemudian mengirimkannya ke lapisan presentasi. Yang keempat, lapisan basis data, juga dikenal sebagai lapisan layanan data, menampung semua data dan memastikan keamanan data dengan memisahkan logika bisnis dari sisi klien. Masing-masing lapisan ini bekerja secara terpisah. Itu berarti setiap lapisan bekerja secara independen. Komponen dari satu lapisan ditutup dan berurusan dengan logika lapisan terkait. Misalnya, komponen yang berada di lapisan presentasi berhubungan dengan logika presentasi, sedangkan komponen di lapisan bisnis berhubungan dengan logika bisnis. Ini juga mengurangi beban masa depan sementara perubahan diperlukan dalam aplikasi web. Oleh karena itu, perubahan dapat dilakukan dalam satu lapisan tanpa mempengaruhi komponen lapisan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini ada contoh software arsitektur dari HYF Inbuton. Yang pertama-tama ada user, track activity, selanjutnya ada bagian presentation layer yang berisikan client browser, track activity, selanjutnya ada bagian
application layer yang berisikan web server. Selanjutnya, store activity. Di store activity terdapat data access layer yang berisikan database yang terdiri dari pertama, pariwisata dan kuliner Pulau Buton, yang kedua harga tiket pariwisata, tiga harga kuliner. Dari data access layer akan dilanjutkan get activity ke application layer yang berisikan web server. Dan di sini ada juga business logic layer atau halaman utama. Di situ request data ke application layer dan web server. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada software estimation dari HYF Inbuton. Untuk fungsinya kita menggunakan user interface and control facility atau UICF dengan biaya 2.300.000. Kemudian function yang kedua ada database management atau DBM dengan biaya 3.350.000. Yang ketiga ada computer graphic display facility atau CGDF dengan biaya 4.950.000. Yang keempat ada peripheral control function atau PCF dengan biaya 2.100.000. Selanjutnya ada desain analisis modul atau DAM dengan biaya 8.400.000. Lalu untuk total estimate line of code-nya sebesar 21.100.000. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih.